Halo Sobat Anime dimanapun kalian berada. Gimana puasanya? Lancar ya? Kali ini Mimin mau membahas tentang anime yang berlatar fantasi isekai yang berjudul Ishura. Sebelum lanjut menonton, Mimin minta tolong subscribe ya. Episode 1. Sojiro si Pedang Willow. Kisah ini dimulai di sebuah kota Labirin Nagan. Seorang gadis yang bernama Yuno yang sedang menuju sekolah di mana dia belajar sihir seni kata. Seni kata adalah istilah umum bagi teknik yang dapat memutarbalikkan berbagai fenomena. Seni kata hanya bisa digunakan di dunia ini, seni kata tak ada artinya di dunia para pengunjung. Selepas pulang sekolah, Lucius menghampiri Yuno untuk mengajari sihir seni kata. 特にはないけど、違う？ユノは得意でしょ？他の術に比べたらだけど。じゃあお願い。Mereka tinggal di kota Labirin Nagan, sebuah kota bagi pelajar dan penjelajah, yang dibangun di tengah labirin besar. Kiyazuna seseorang yang mengakui dirinya sebagai Raja Iblis. Scene berpindah ke tempat lain, di mana orang-orang sedang menghadapi golem yang muncul dari labirin besar. Untuk mengalahkan golem harus menghancurkan segala kehidupannya. Scene berpindah, di mana Lucius sedang belajar dan mempraktekkan sihir seni kekuatan. Sembari menyantap makanan, Lucius bercerita kepada Yuno. Konon katanya, labirin besar memiliki banyak rahasia dan relik kuno yang takkan bisa kita pecahkan seluruhnya. Bahkan, jika kita sudah dewasa, Raja Iblis yang sesungguhnya telah mati masa kelam telah berakhir, saat ini bisa bermimpi akan masa depan penuh kemenangan. Tiba-tiba terjadi goncangan hebat, sehingga mengakibatkan kota labirin besar rusak parah. Alih-alih ternyata sekumpulan golem keluar dari kota Labirin Nagan. Tiba-tiba Lucius diserang golem. Lucius tak berdaya sampai is dead. Dengan wajah menangis dan banyak takutnya, Yuno menyaksikan Lucius yang dibunuh Glenn. Yuno lari terbirit-birit seperti lihat mantan. Ada satu golem yang menghampiri Yuno. Yuno pun lalu melapalkan sihir kata kekuatannya. Yuno tidak menyangka dengan seni kekuatannya, dia bisa mengalahkan golem. Dia menyesal tidak melakukannya saat Lucius diserang. Namanya juga Woman. Lalu tiba-tiba Yuno diserang banyak golem. Tapi sihir yang Yuno gunakan yang kedua kalinya tidak mempan. Yuno putus asa dan pasrah sampai-sampai menyuruh golem untuk cepat membunuhnya. Tiba-tiba datang penyelamat pria muda dengan membawa samurai dengan sekali tebas membunuh segerombolan golem dengan satu kali tebas. Lelaki muda kurus ini bernama Sojiro. Sojiro si Pedang Willow adalah si ahli pedang terakhir dari dunia lain atau bisa disebut pengunjung. Yuno tidak percaya Sojiro bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Sojiro kelaparan sampai-sampai rumput beracun pun mau dimakan. Sojiro menanyakan kepada Yuno apa Yuno membawa makanan. Yuno bilang ke Sojiro bahwa semua ini telah tamat karena golem raksasa belum dikalahkan. Golem raksasa itu adalah labirin besar yang berubah jadi golem raksasa. Sojiro meminta makanan dari Yuno sebagai imbalannya. Sojiro akan menghancurkan golem raksasanya. Yuno mulai putus asa dan meminta Sojiro untuk tidak melawan golem raksasanya. Tapi berbeda dengan Sojiro, dengan melawannya adalah hal yang menyenangkan karena Sojiro adalah si penikmat pertarungan. Berancang-ancang, Sojiro langsung lari menghampiri golem raksasa. Satu kali mengayunkan pedangnya, Sojiro dengan mudah menebas golem di sekitarnya. Golem raksasa menyerang Sojiro dengan mengayunkan tangannya, namun dengan mudah Sojiro menghindarinya. Golem raksasa melapalkan seni kekuatan
lalu menembak ke arah Sojiro. Saat menyerang Sojiro, Sojiro menghindarinya dengan golem-golem kecil sebagai pijakannya. Sambil menghindari serangannya, Sojiro meluncurkan serangan tebasan ke kepala golem raksasa. Namun tebasan ke kepalanya tak cukup untuk mengalahkannya. Sojiro harus menghancurkan segala kehidupannya. Golem raksasa pun telah dikalahkan. Golem-golem kecil pun otomatis ikut isdet. Setelah mengalahkan golem raksasa, Sojiro bermaksud langsung pergi, tetapi Yuno menahannya. Dia memberi makanan yang telah dijanjikannya. Sojiro menerimanya dan langsung menyantapnya. Dia berkata enak daripada makan serangga atau rumput. Lalu Sojiro bermaksud melanjutkan perjalanannya demi menemukan hal yang menyenangkan atau mencari lawan yang lebih kuat untuk menghiburnya. Yuno memberitahu Oreatin, Oreatia adalah negeri terluas dan banyak orang kuat di sana. Yuno berkata para dewan di sana sedang mengumpulkan pahlawan dari seluruh desa. Mereka berencana melakukan sesuatu yang besar. Yuno mengatakan ada orang-orang kuat di sana yang bisa mengalahkannya. Yuno menawarkan dirinya untuk memandu Sojiro, supaya tidak ada yang mencurigainya dikarenakan Yuno adalah sebagai pelajar Nagan. Sekian episode satunya. Inilah awal pertemuan Yuno dan Sojiro, dan awal mulainya petualangan mereka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk notifikasi alur cerita selanjutnya.